Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Is Komputer dan Laptop Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komponen-komponen yang terdapat pada mainboard laptop. Jadi sebelum saya membahas komponen-komponen yang ada pada mobile laptop, di sini penjelasan saya tidak menggunakan bahasa-bahasa teknis yang mungkin akan memusingkan atau akan lebih mempersulit pengertian bagi para teknis pemula. Jadi di sini saya akan menjelaskan dengan bahasa sehari-hari atau yang mudah dipahami. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan kembali ke materi, akan langsung saja membahas materi, yaitu komponen-komponen apa saja yang diperlukan atau yang terdapat pada rangkaian laptop. Jadi itu yang pertama di sini, komponen yang pertama yaitu fuse atau sikring. Jadi komponen pertama yaitu fuse atau sikring. Jadi saya tulis dulu di sini. Jadi yang komponen pertama yaitu fuse atau bahasa sehari-harinya itu sikring. Sikring. Itu bahasa sehari-harinya itu sikring. Jadi fuse atau sikring ini dia fungsinya untuk sebagai pengaman rangkaian atau sebagai pengaman jalur, di mana jika ada kelebihan arus atau kelebihan tegangan, maka fuse ini otomatis akan putus. Jadi untuk fuse ini terdapat beberapa jenis, yaitu fusenya itu jenisnya itu yang membedakan yaitu pada nilai ampernya. Itu biasa ada fuse yang memiliki 3 ampere, nilai 3 ampere, 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, bahkan ada yang 10 ampere, 25 ampere. Jadi itu tergantung ampernya, itu tergantung pada, kalau untuk di laptop itu fuse yang digunakan nilai ampernya itu tergantung pada sumber tegangan AC yang akan dikonversi menjadi DC, yaitu berupa adaptor. Biasanya adaptor untuk laptop yang ukurannya 10 inch itu memakai atau nilai ampernya itu sekitar 1,5 sampai 1,75 ampere. Jadi fuse yang digunakan pada laptop yang berukuran 10 inch itu dia memakai sekitar 2 ampere fusenya. Dan untuk sumber tegangan adaptor yang menggunakan tegangan 3,42 ampere, nah itu biasanya fusenya itu memakai yang dengan jenis nilainya yang hampir mendekati 5 ampere atau 4 ampere. Jadi agak sedikit besar dari sumber tegangan yang ampernya sekitar 3,42 atau 3,5 ampere. Jadi sini fuse itu fungsi utamanya itu pertama untuk sebagai pelindung atau sebagai proteksi pada rangkaian jika terjadi tegangan lebih ataupun arus lebih, maka fuse ini akan putus. Itu yang pertama. Terus fungsi fuse yang kedua yaitu sebagai pelindung rangkaian selanjutnya. Dan jika seandainya pada blok tertentu atau blok awal-awal dari jack adaptor mengalami korslet, tandanya terdapat korslet di bagian MOSFET-nya atau bagian diodanya, maka fuse ini akan putus secara otomatis. Kenapa? Karena fuse ini, jika fuse ini tidak putus, maka
tegangan yang dari adaptor atau dari sumber tegangan dari adaptor ini akan menyebar lagi ke semua blok. Jadi untuk mengamankan rangkaian selanjutnya, maka fuse yang berada di dekat atau yang pada awal-awal colokan adaptor atau jack power itu akan putus. Fungsinya dia akan memutuskan tegangan dan kuat arus yang berasal dari adaptor, sehingga tidak akan menyeberang atau menyebar shortnya atau korsletnya ke blok-blok yang lain. Itu fungsi dari fuse. Terus yang kedua, simbol untuk fuse itu kalau kita lihat di skema atau di pada simulasi itu dia kalau digambarkan itu fuse itu simbolnya. Jadi simbol untuk fuse itu dia kalau digambarkan seperti begini. Itu kalau untuk fuse. Jadi ini simbol yang terdapat pada skema, yaitu berupa komponen fuse atau sikring. Jadi itu komponennya itu, simbolnya itu yang terdapat pada motherboard atau pada skema, yaitu begini. Itu simbolnya yaitu fuse atau fuse. Terus kalau untuk aplikasinya atau bentuk fisik fuse ini bisa kita lihat di motherboard. Dia bermacam-macam fuse. Jadi kita lihat di sini. Jadi kita cari sini fuse. Nah, ini salah satu jenis atau bentuk fuse. Dan pada papan motherboard itu ada kode mainboardnya, itu di situ terdapat kode F. Jadi untuk fuse itu dia kodenya F, dan aplikasinya seperti gambar berikut ini. Ada juga fuse yang bentuk-bentuknya berbeda dengan bentuk yang seperti digambar ini. Jadi kita bisa lihat pada motherboard jadul atau yang lama itu model-model fusenya itu atau aplikasi fisik fusenya itu berbeda-beda. Tetapi yang jelasnya itu dia tidak di bawah komponennya, tapi sekitaran komponennya itu terdapat kode yang melambangkan huruf F, F1, F2 atau F berapa. Tapi kalau untuk F itu fuse, terus untuk 1, 2, 3 nya itu fuse yang keberapa, fuse yang kedua, yang ketiga, begitulah. Artinya supaya jika hanya dituliskan F saja, kemungkinan di dalam motherboard laptop itu terdapat banyak fuse, maka kita sebagai teknis akan istilahnya akan pusing. Fuse yang keberapa yang kita analisa, F berapa. Jadi untuk para desainnya itu diberikan tanda atau lambang F1 atau F2 dan seterusnya untuk mengetahui letak posisi di mana fuse itu tersebut berada. Jadi kalau kita lihat yaitu seperti di mainboard Mobo 4736. Jadi kita lihat itu Mobo 4736. Kita lihat sini mainboard 4736. Oke, kita lihat dulu mainboard 4736. Kita lihat mainboard 4736. Nah, kalau di sini ini bentuk fusenya itu berbeda. Untuk resistor, untuk fusenya itu berbeda. Biasanya fuse banyak terdapat di area 19 volt atau area awal-awal masuk charger.
yang fungsinya untuk melindungi jika terdapat, nah ini fuse satunya lagi, ini untuk melindungi area ECRT atau display ke monitor eksternal. Nah ini fuse lagi ditandakan dengan kode F1. Jadi situ fusenya gampang saja untuk penjelasan fuse. Jadi intinya kalau untuk fuse itu kayak ini modelnya ini, intinya dia fungsinya yaitu untuk sebagai pelindung rangkaian. Jadi jika ada tegangan lebih dari adaptor atau ampernya naik, maka otomatis fuse ini akan putus karena di dalam fuse itu yang nilainya sekitar 4 ampere, sedangkan yang keluar dari adaptor melebihi dari nilai yang tertanam dalam fuse yaitu 5 ampere, otomatis fuse ini akan putus dan rangkaian-rangkaian blok-blok selanjutnya ini akan menjadi aman. Itu yang pertama itu fuse. Jadi kalau untuk pembahasan tentang fuse itu agak tidak susah. Fungsinya saja hanya untuk sebagai proteksi rangkaian. Jadi sini kalau dilihat di simulasi, kalau ini fuse, ini judulnya F1 atau kodenya F1. Ini fuse. Jadi di sini modelnya, kalau di sini untuk simulasi ini yang sudah memakai yang ideal yang 3 ampere. Jadi ini fuse. Bentuk fuse. Jadi fuse ini jika dia melebihi batasan idealnya, maka dia akan putus. Begitu fuse. Simbolnya kalau untuk rangkaian ini di simulasinya seperti ini gambarnya. Dan kalau untuk simbol di skematik, dia kita lihat dulu skematik sama yang tadi saya gambarkan, itu simbolnya begini. Jadi kita lihat di skematik. Oke, kayak di sini kita tulis saja F1. F1 yaitu fuse. Kalau di sini menggunakan fuse. Di sini atau kita tulis fuse, tidak ada. Kita cari di skema yang lain, F1 atau F2, F1. Berarti ini kita menggunakan fuse lagi. Berarti kalau ada motherboard yang tidak menggunakan fuse, berarti dia hanya menggunakan dioda proteksi. Terbanyak fuse-nya itu dia terdapat pada motherboard jenis-jenis yang lama. Untuk jenis-jenis baru sudah tidak menggunakan fuse lagi atau sikrin, setelah menggunakan dioda, baik dioda jener maupun dioda proteksi. Ini kita lihat, ini hanya untuk motherboard tipe-tipe baru, dia jarang memakai fuse atau sikring. Oke, untuk lebih menghemat waktu, kita beralih ke komponen berikutnya. Kita lihat di sini laptop Acer yang lama, tipe yang lama 4736. Coba kita lihat 4736. Coba kita cari F1. Untuk F1 nya fuse-nya
fuse-nya atau sikringnya. Ini lambangnya begini. Oke, setelah kita mengetahui bahwa kode mainboardnya untuk fuse F, simbolnya pada motherboard ini kayak gambar ini, dan modelnya aplikasinya itu sama dengan gambar yang tadi saya perlihatkan. Terus selanjutnya yaitu komponen, untuk selanjutnya yaitu komponen yang kedua. Setelah fuse sudah, kita beralih ke komponen dioda. Jadi kalau untuk di motherboard laptop, dioda ini ada beberapa jenis. Itu pertama dioda searah, terus yang kedua dioda Zener, dan yang ketiga dioda Shockley, dioda Shockley, dan ada juga dioda bridge. Tapi kalau untuk dioda bridge di sini jarang digunakan untuk motherboard laptop sini. Jadi sini terdapat beberapa dioda. Ada juga dioda yang jenisnya yang kaki 3, dioda searah, dia kakinya 3, atau dioda kaki becak. Nah, jadi untuk fungsi dioda ini, yang pertama dia sebagai penyearah arus. Jadi dioda ini sebagai penyearah arus. Kalau untuk dioda searah itu, dioda ini arusnya hanya searah saja, dia tidak bisa berbalik arusnya, dia hanya searah. Tetapi kalau untuk dioda Zener, dia arusnya bisa bolak-balik. Dan dioda Shockley juga hampir sama dengan dioda searah, cuman di situ dia terdapat beberapa dioda, yaitu mungkin terdapat 1-2 dioda searah. Tapi kalau untuk dioda searah itu hanya satu saja. Dan ada juga yang dioda yang jenisnya yang kaki becak atau dioda kaki 3. Jadi untuk dioda searah, lambangnya itu kita lihat di sini. Kalau untuk di skema, dan untuk dioda kita lihat di sini lambangnya. Untuk lebih mempercepat, dia pada aktif. Nah, ini dioda. Jadi sini ini gelambang untuk dioda, dan kode komponennya itu pada motherboard yaitu D atau PD. Begitu juga untuk fuse, kode komponennya itu pada motherboard itu F atau PF, di mana PF power fuse dan F fuse. Begitu juga untuk dioda ada istilahnya D atau PD, power dioda dan dioda. Nah, kalau ini jenisnya itu dioda searah. Jadi arus yang dari sini bisa disearahkan ke sebelah, ke kaki 2. Jadi dari anoda ke katoda. Jadi arus yang dari katoda tidak dapat diseberangkan ke anoda. Jadi arusnya hanya terhenti di sini, tidak bisa disearahkan. Tetapi kalau arus dari anoda akan bisa disearahkan ke katoda. Jadi fungsi untuk dioda ini itu yang pertama, dia bisa juga sebagai proteksi, sistem proteksi. Terus dia juga berfungsi sebagai penyearah arus, artinya akan menstabilkan arus dari kutub anoda ke kutub katoda. Terus sebagai pengaman rangkaian juga tadi. Terus bisa juga sebagai dioda berfungsi sebagai pelipat gandaan tegangan. Jadi itu biasanya mendapat dioda kaki 3, kaki becak. Jika ketemu dengan sistem clock, maka dioda ini fungsinya akan
menjadi penyiarah sekaligus untuk melipat gandakan tegangan. Jadi dia mendapat sinyal clock atau tegangan dari clock, sumber tegangannya dari clock, maka jika dia berfungsi sebagai pelipat gandaan tegangan, maka seandainya sini tegangan 5 volt sehingga mendapatkan dioda satu lagi di sini. Jadi setelahnya begini, disimulasikan dalam gambar begini. Jadi kalau disimulasikan dalam gambar, nantinya bentuknya begini. Ini untuk bentuknya kalau disimulasikan dalam gambar, maka dia akan menjadi sebuah kelipatan dengan syarat jika dioda ini mendapat sumber tegangan clock. Jadi sini biasanya 5 volt tegangan yang masuk di kaki anoda dioda 1 pertama dia 5 volt, maka begitu dia keluar dari dioda ini dia masih 5 volt. Begitu dia mendapat tegangan atau sumber clock, maka sumber clock ini akan melipat gandakan atau istilahnya sebagai chargers, sistem charge pumpnya. Dia akan sumber clock itu akan melipat gandakan dari 5 volt menjadi 10 volt, dari 10 volt akan menjadi 15 volt. Jadi begitu. Jadi dioda itu fungsinya pertama sebagai penyiar, kedua dia sebagai proteksi pengaman rangkaian, dan yang ketiga dia sebagai bisa berfungsi untuk melipat gandakan tegangan dengan syarat harus memiliki sistem charge pump atau mendapat sumber tegangan dari sumber clock. Jadi situ jadi modelnya begini. Jika model dioda yang fungsinya sebagai untuk melipat gandakan tegangan. Jadi sini kalau untuk power supply-nya diberikan tegangan, jika diberikan tegangan 5 volt, dan dia jika mendapat sumber dari sumber clock 3 volt di sini, maka 5 volt ini akan masuk ke sini, terus ke katoda 5 volt, sini juga masih 5 volt. Setelah keluar dari dioda kedua, setelah mendapat rangkaian charge pump yang sumber tegangannya dari clock, maka di sini akan keluar menjadi 10 volt. 10 volt di sini masuk di sini, 10 volt masuk di sini, terus mendapat lagi sumber clocknya pelipat gandakan tegangan, maka 10 volt di sini masih di sini, dan keluarnya di sini akan menjadi tegangan 15 volt. Jadi itu fungsi dioda untuk sebagai charge pump atau pelipat tegangan, akan mendapatkan tegangannya akan dilipat gandakan. Jadi itu fungsi dioda sebagai pelipat gandaan tegangan. Nah, jadi sini 5 volt karena di sini tidak mendapatkan sistem charge pump, maka dia akan turun. Kenapa? Karena di dalam dioda ini jenisnya ini dapat membatasi arus. Modelnya ini banyak, modelnya di sini banyak. Jadi kalau kita memakai dioda yang pembatas arus yang jenisnya untuk pembatas arus atau tegangan, maka arusnya akan atau tegangannya akan dibatasi. Begitu. Ini tidak bersifat atau tidak memiliki sifat penlipat gandaan tegangan, karena di sini tidak terdapat sumber clock. Jadi kalau ada sumber clock dari sini, maka tegangan dari 5 volt akan menghasilkan 15 volt. Jadi itu dioda. Terus untuk aplikasi dioda, jadi kalau untuk simbol dioda sama dengan yang tadi, ini simbol dioda ini untuk dioda searah. Terus untuk dioda jenernya begini, ini dioda jenernya begini. Jadi kalau untuk dioda jener dari anoda
ke katoda sifatnya bisa bolak-balik. Jadi dari anoda, arus dari anoda ke katoda bisa disiarahkan, dan dari katoda ke anoda juga bisa disiarahkan. Tapi kalau untuk dioda searah ini, dioda biasa istilahnya, ini arusnya tidak bisa disiarahkan atau tidak bisa dibolak-balik, arusnya hanya satu arah. Jadi fungsinya untuk salah satunya untuk pendapat gandaan tegangan, dan yang kedua fungsi dioda yaitu untuk pengaman rangkaian juga dan untuk penyiaran tegangan. Jadi itu fungsi dioda. Dan kepada aplikasinya, kalau aplikasinya dia dioda, kita lihat di sini dioda ini. Jadi sini ini dioda, bentuk dioda yang pertama. Ini dioda kaki 3 juga. Ini fungsinya sebagai pengaman rangkaian. Biasanya terdapat pada awal-awal tegangan masuk, yaitu pada jack adaptor. Kemudian akan mendapatkan satu dioda atau dua dioda yang fungsinya sebagai pengaman rangkaian. Terus ini ya lagi dioda sama, ini dioda penyiarah tegangan dari anoda ke katoda. Terus ini juga dioda penyiarah. Ini fungsinya itu dioda penyiarah, akan menyiarahkan tegangan dari anoda ke katoda, dan dia tidak bisa dibalik arahnya. Ini tidak akan bisa jika tegangannya dari katoda, otomatis tegangan dari katoda tidak bisa disiarahkan ke anoda. Jadi ada juga di sini saya bilang tadi itu dioda kaki 3. Ini juga jenis dioda yang jenisnya itu kaki 3. Jadi dioda kaki 3 ini untuk dua kaki yang di sini itu biasanya anodanya dan keluarannya atau katodanya di sini. Jadi ini anoda, dua kakinya anoda, keluarnya ini katoda. Jadi arus yang dari sini akan disiarahkan ke katoda, dari anoda ke katoda. Tetapi arus yang dari katoda tidak bisa disiarahkan ke anoda. Jadi itu pengertian dioda. Jadi gambarnya di situ. Terus untuk pada skema, simbolnya pada skema sama dengan yang tadi ini, sama dengan itu simbolnya begini untuk dioda searah, dan untuk dioda gendernya begini. Dan kalau untuk dioda yang kaki 3, nantinya simbolnya akan terdapat dua dioda di sini, dan akan terhubung di sini kaki 1, 2, dan di sini kaki 3-nya. Jadi kaki 1, 2, 3, di mana kaki 1 dan 2 itu anodanya, dan kaki 3-nya itu yaitu katodanya. Kemudian dia sama dengan ini dioda searah, cuma dia memiliki dua buah dioda. Jadi kalau untuk dalam aplikasinya atau kode pada skemanya itu D. Ini kita pakai D1 dioda atau power dioda. Itu juga dengan istilah PD1 atau D1 power dioda. Atau kita cari saja PD1. Nah ini. Jadi ini dioda. Simbolnya begini kalau untuk dalam skema. Kalau ini untuk dioda genernya, perbedaannya ini dioda gener tidak arusnya bisa ke sana dari pin 1 ke pin 2, begitu juga arus yang dari pin 2 bisa menuju ke pin 1. Tetapi kalau untuk dioda searah, arus yang dari sini tandanya 19 volt hanya terhenti di sini, tidak bisa disiarahkan ke pin 2 gitu. Jadi ini bentuk simbol atau bentuk pada skematik laptop, yaitu bentuk ini dioda searah dan ini dioda untuk dioda zener. Nah, ada juga yang memakai dioda 3 kaki. Ini sama saja dioda searah. Kita lihat lagi untuk dioda 2 lah, 2 tidak ada. Dioda 10 kita akan mencari dioda yang
yang 3 kaki. Jadi kalau kita melihat dioda atau simbol-simbol dioda itu yang sama dengan yang tadi. Jadi ini kalau untuk dioda simbolnya hanya memakai satu dioda searah, ini simbolnya begini. Untuk dioda jenernya ini dia di sini begini. Ini dioda jener, dan untuk dioda 3 kakinya ini kaki 1, 2, dan kaki 3-nya di sini, yaitu katoda. Jadi fungsi dioda di situ yang pertama itu dia dapat mensearahkan arus dari anoda ke katoda, dan dia juga akan berfungsi sebagai dioda jener, yaitu arusnya bisa bolak-balik di sini, dan dia juga berfungsi sebagai dioda kaki 3, yaitu 2 buah dioda dalam satu komponen yang sifatnya yaitu sebagai penyearah arus. Karena sifatnya menjadi penyearah, maka arus yang di sini akan dijaga kestabilannya dari anoda ke katoda, sehingga arus balik dari katoda tidak bisa tembus ke anoda. Itu sifat dari dioda searah. Dan untuk dioda yang lainnya kayak jener ini, dia juga bersifat untuk fungsinya itu untuk pengaman rangkaian sebagai sistem proteksi. Begitu juga dioda searah juga fungsinya juga yaitu salah satunya untuk pengaman rangkaian, dan yang persis tadi saya jelaskan itu terakhir yaitu fungsi dioda itu sebagai kelipatan, bisa akan menjadi kelipatan dari 5, 10 menjadi 15 volt. Itu fungsi dioda yang terakhir. Oke, di situ dioda kita bahas. Terus untuk cara pengukuran, jadi sini saya bahas tentang komponen sekalian dengan cara pengukuran. Jadi kalau untuk cara pengukuran sikring, kita ambil multimeter yang analog, itu yang masih memiliki jarum, itu yang analog. Jadi kita ambil multimeter yang analog. Nah, ini analog multimeter. Jadi sini kita ambil analog multimeter. Jadi kalau untuk fuse, kita kembali lagi ke fuse. Kalau untuk fuse ini tidak memiliki kutub. Kalau dioda memiliki kutub, yaitu kutub anoda dan katoda. Tetapi kalau untuk fuse ini tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif. Jadi kalau cara pemasangannya dalam komponennya itu terbalik, tidak menjadi masalah. Begitu juga untuk cara pengukurannya, walaupun terbalik dia tidak menjadi masalah. Jadi kita kalau mengukur dioda bagus itu bagaimana? Jika kita memakai jadi saran saya untuk mengukur fuse atau sikring, kita menggunakan multimeter analog yang masih memakai jarum. Jika kita hubungkan pin positif dan negatif di setiap kaki fuse, maka jarum akan ke 0 gitu. Jadi jarumnya akan ke 0. Jadi kita lihat dulu, ukur dulu voltage analognya ini ke model ohm, kurang untuk 10 volt. Jadi kita lihat untuk model ohm kayaknya dia tidak aktif. Harus kita, jadi kalau untuk pengukurannya menggunakan analog, dia kita setel pada ohm meter atau pada buzzer. Jadi karena di sini multimeter analognya ini tidak ada pengukuran untuk ohm, ini ohmnya ini tidak berfungsi, ini tidak berfungsi ohmnya. Jadi kalau untuk pengukuran pada prakteknya kita putar skala ukur di ohm meter 1 kali, di ohm itu 1 kali, atau pada skala ukur pada buzzer. Itu. Jadi kalau kita ukur di sini fusenya, kita ukur fusenya, jadi bolak-balik sama, positif negatif dibolak-balik juga sama, maka di sini tidak akan ada tegangan karena dia untuk pengukuran modelnya ohm meter ini tidak aktif.
Jadi yang seharusnya cara pengukuran fuse yang dengan benar yaitu jika memakai yang analog, maka jika dihubungkan probe positif atau merah ke salah satu kaki dan probe negatif atau hitam di salah satu kaki fuse, maka jarum harus bergerak ke 0. Jika jarum tidak bergerak, maka bisa dipastikan bahwa fuse ini putus. Jadi pengukuran yang benar yaitu jika dihubungkan salah satu probe positif atau merah ke salah satu kaki dan negatifnya ke kaki yang lain, maka jarum harus bergerak ke 0. Jadi kita lihat dulu lagi untuk untuk pengukurannya di sini. Kita pakai untuk yang digital, kita ukur ini ohm, ada ohm meternya. Nah, jadi kalau untuk digital nantinya dia akan menjadi 0 ohm atau terhubung. Jadi kalau kita ukur pakai digital, probe merahnya di sembarang kaki, terbalik juga tidak apa-apa. Jadi jika kita running, maka dia akan menjadi nilai min 10 atau sekitar 0 ohm, maka dia terhubung 500. Jadi kita ukur dulu ohmnya, yaitu model ohm, terus kita running, berarti dia terhubung. Arus yang dari sini bisa dihubungkan, artinya dia akan terlihat pada multimeter digital akan menjadi 0 ohm, atau kalau kita ukur di buzzer dia akan bunyi. Nah, jika dia menunjuk angka, maka fuse ini putus. Jadi itu cara pengukuran untuk fuse. Dan yang kedua, cara pengukuran untuk dioda. Jadi kalau untuk dioda, cara pengukurannya kita memakai analog, juga direkomendasikan untuk memakai analog. Jadi kutub anoda dan kutub katoda. Anoda ini untuk negatif dan katodanya ini untuk positif. Jadi kita taruh probe multimeter analog, negatifnya untuk anoda dan positifnya untuk katoda. Sini positifnya ya untuk katoda. Ini maka dia harus menunjuk angka tertentu. Kalau kita menggunakan analog multimeter, jadi jarum harus menunjuk angka tertentu, bukan di 0. Jika dia di 0 berarti diodanya putus, dan jika dia mengarah atau menunjuk angka tertentu, seandainya menunjuk angka 5 atau menunjuk angka 10, berarti diodanya dalam keadaan bagus. Terus setelah itu bagaimana cara pengukurannya? Cara pengukurannya kita balik lagi. Yang pertamanya negatifnya multimeter kita taruh di anoda, positifnya multimeter kita taruh di katoda. Dia jarum harus bergerak menuju angka atau menunjuk angka 5 atau 10. Berarti menandakan bahwa dioda itu dalam keadaan bagus atau baik. Dan selanjutnya kita putar pengukurannya. Untuk negatifnya kita kasih di anoda, dan positifnya ini negatifnya kita kasih di anoda, dan positifnya kita kasih di anoda positifnya, negatifnya di katoda, maka jarum tidak bisa bergerak. Jadi ketentuannya begitu, jarum tidak bisa bergerak jika probenya dibalik. Jadi yang pertama, negatifnya kita negatif atau probe hitamnya kita taruh di anoda, dan positif atau probe merahnya kita taruh di katoda. Jadi jarum harus bergerak di angka. Tetapi jika kita balik, maka jarum harus diam atau tidak bergerak. Jika jarum bergerak, berarti diodanya putus. Jadi itu cara pengukuran dioda.
Dan untuk fungsinya, fungsi dioda sudah saya jelaskan pada pembahasan sebelumnya, pada pembahasan pertama. Terus untuk mengetahui mana kutub anoda dan katodanya, jika kita lihat pada gambar, jadi kalau yang bergambar yang bergaris di badannya bergaris atas begini, berarti ini katodanya. Jadi anoda, terus ini katodanya. Jadi cara mengukurnya, pin positif atau pin negatif ini, negatif di analog multimeter kita tancapkan di anoda, dan positifnya kita tancapkan di katoda yang ada garis ini, atau di sini ada garis. Maka jarum harus menunjuk nilai tertentu, dan jika kita balik, jarum harus tidak bergerak, berarti menandakan dioda tersebut dalam keadaan bagus. Gitu. Begitu juga kita lihat di sini. Nah, ini kalau diodanya ini garisnya ini di sini, berarti menandakan kutub positif, dan ini negatif. Jadi negatif di sini, positifnya di sini, dia harus menunjuk angka tertentu, bukan di nol. Kalau di nol berarti dia rusak. Dan setelah kita balik, maka jarumnya harus berdiam, harus diam, tidak bisa bergerak. Jadi menandakan dioda bagus. Tetapi jika bergerak, maka diodanya putus. Nah, ini kalau ini jenisnya dioda dengan dioda paralel, atau kumpulan dari beberapa dioda dijadikan menjadi satu. Ini jadi dalam satu komponen terdapat beberapa dioda. Ini jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, terdapat 5 dioda. Cara pengukurannya sama, kita cari pada badan komponennya itu yang ada pada garis. Nanti itu untuk kutub katodanya itu positif, dan yang sebelahnya itu anodanya untuk negatif. Cara pengukurannya seperti tadi. Oke. Jadi itu untuk cara pengukuran dan fungsi untuk dioda, dasar-dasar komponen. Terus yang ketiga, kita ambil yang agak-agak gampang dulu, artinya pembahasannya tidak terlalu rumit. Terus untuk yang ketiga, yaitu setelah dioda, diodanya sudah, lambangnya bagaimana kita sudah ketahui. Ini kalau untuk dioda terdapat kutub anoda dan katoda. Kalau untuk fuse ini dia tidak memiliki kutub. Cara pengukurannya sembarang, bolak-balik juga, begitu juga cara pemasangannya, bolak-balik juga tidak masalah. Tapi kalau dioda, cara pengukurannya seperti yang saya paparkan barusan. Terus yang ketiga yaitu kapasitor. Yang ketiga yaitu induktor dulu. Induktor atau coil, atau istilah teknisi jadul yaitu resistor batu. Resistor batu. Jadi untuk komponen berikutnya yaitu induktor. Jadi kalau untuk induktor, dia terdapat kode komponen pada skematik atau pada kode komponen pada papan mainboard laptop itu, dia berkodekan L dengan satuan H Henry. Jadi kalau untuk induktor ini dia kodenya yaitu L atau Henry. Jadi kita lihat dulu di sini induktor. Ini induktor. Nah, ini induktor L. Jadi kode yang terdapat pada papan motherboard itu, jika ada yang bertuliskan L atau PL, P, jadi sini bertuliskan L atau PL, L atau PL, maka dia itu L atau PL, maka itu simbol dari induktor. Terus pada skematik
simbolnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat pada skematik, langsung pada skematik, untuk induktornya ini seperti ini. Jadi dia modelnya ini seperti ini untuk di skematik. Terus kalau untuk pada mainboard, dia kode komponen untuk induktor ini. Jadi ini PL atau L induktor, power induktor atau induktor. Jadi kalau pada motherboardnya itu dia bertuliskan PL atau bertuliskan L, berarti menandakan bahwa rangkaian tersebut atau komponen tersebut adalah induktor atau coil. Nah, di situ jadi itu untuk induktor. Terus pada gambarnya atau aplikasi di mainboard itu induktor itu dia terdapat beberapa jenis. Nah, ini induktor. Jadi kalau dalam komponen-komponen yang terdapat pada motherboard laptop yang modelnya seperti gambar ini, itu ini adalah induktor. Ini modelnya induktor. Terus ini juga induktor hitam kecil, induktor. Karena di sini tertulis kode komponennya L31, berarti induktor yang ke-31. Kodenya 31 L. Ada yang kecil, yang ada juga yang besar kayak tadi ini. Terus ada juga yang seperti ini, induktor. Ini hitam warnanya, terus di samping kiri kanannya ada timah. Jadi ini induktor. Pada aplikasi motherboard ini namanya induktor atau L atau PL. Induktor. Jadi 3 macam induktor ini yang biasa dipakai di motherboard laptop. Nah, jadi dia kodenya PL atau L pada motherboard, pada papan. Terus kalau untuk pada skemanya itu gambarnya kayak ini, gambar yang ini induktor. Kalau untuk di skema dia seperti ini, itu menandakan itu komponen induktor. Terus fungsi induktor ini apa? Jadi fungsi dari induktor atau coil atau resistor batu ini yaitu dia akan fungsinya itu tegangan. Di sini kita perbesar dulu. Jadi induktor ini salah satu fungsinya itu sebagai jembatan tegangan, itu salah satu fungsinya. Terus fungsi keduanya yaitu dia berfungsi sebagai dari tegangan AC atau DC, tegangan AC maupun DC yang masuk ke kaki satu induktor yang tegangannya bersifat DC searah, maka begitu dia masuk ke induktor kaki satu dan masuk ke dalam induktor, maka tegangan DC atau AC ini akan dirubah menjadi tegangan elektromagnetik. Jadi di sini ada merupakan kumparan, ada berupa kumparan di dalam induktor. Jadi tegangan DC ini akan dirubah dulu ke tegangan elektromagnetik di sini. Setelah dia masuk menjadi tegangan elektromagnetik dan dia akan dikeluarkan lagi akan menjadi tegangan DC atau tegangan AC yang sudah stabil, misalnya yang sudah terfilter dari tegangan elektromagnetik. Jadi dari tegangan DC masuk ke induktor, dia akan berubah dari DC atau AC, dia akan menjadi tegangan elektromagnetik di dalamnya. Setelah itu akan dikeluarkan lagi menjadi tegangan AC atau tegangan DC yang sudah terfilter, artinya sudah sinyalnya itu sudah atau tegangannya itu sudah rata atau sudah stabil gitu. Jadi fungsi untuk induktor itu pertama sebagai jembatan, yang kedua untuk penstabil tegangan DC atau AC gitu. Jadi itu fungsi dari induktor, gampang saja. Dan gambar atau aplikasinya pada motherboard komponennya itu dia sama dengan tadi yang ini induktor, ini juga induktor hitam kecil ini.
yang bertuliskan kodenya L, induktor. Terus ini juga induktor. Oke, jadi di situ itu sampai pembahasan induktor. Fungsinya yaitu pertama sebagai jembatan tegangan. Terus yang kedua, dia akan merubah tegangan AC atau tegangan DC menjadi elektromagnetik dan akan dikeluarkan menjadi tegangan arus atau tegangan stabil yang searah, yang menjadi tegangan AC atau DC. Jadi tegangan AC atau DC masuk di sini serta melalui induktor dia akan distabilkan atau akan dirubah tegangannya menjadi elektromagnetik dan akan dikeluarkan akan menjadi tegangan DC dan AC kembali, cuman arusnya itu sudah stabil atau sudah difilter, sudah searah. Terus setelah L untuk aplikasinya juga ini, setelah itu kapasitor. Jadi kita setelah resistor itu ada komponen lagi yang namanya kapasitor atau C. Kode motherboardnya itu, kode pada papannya itu C atau PC, power kapasitor. Kalau untuk resistor itu L atau PL, induktor atau power induktor, kumparan. Terus kalau untuk fuse atau sikring, dia kalau pada kode komponennya itu dia F atau PF, power fuse. Begitu juga dia dioda, D atau PD, power dioda. Dari di sini oke, untuk sikring, dioda, untuk induktor. Terus cara pengukuran induktor kita juga memakai untuk lebih cepatnya kita memakai analog yang ada jarum-jarumnya itu, multimeter analog. Jadi untuk dioda ini dia tidak memiliki kutub, tidak ada istilah kutub positif dan negatif, jadi kedua-duanya sama, tidak memiliki kutub. Jadi walaupun dipasang terbalik diodanya bisa, karena dia tidak memiliki kutub positif dan negatif. Begitu juga cara mengukurnya, sembarang ditaruh di yang positifnya ditaruh di sini atau di sini, itu sembarang. Dengan ketentuan kita ukur di ohm meter 1 kali atau di 10 kali X10 atau di buzzer. Lebih mudahnya kita buzzer. Jika kita tempelkan salah satu probe positif di sini dan negatif di sini, dia harus jarumnya harus bergerak menuju ke 0. Cek akan short, karena jangan kan hanya terdapat kumparan, jadi dia harus bergerak ke 0. Dan dibalik juga sama, jadi dibolak-balik jarum itu harus bergerak ke 0. Jika jarum tidak bergerak, berarti menandakan bahwa kumparan yang terdapat dalam induktor ini putus, atau dikategorikan bahwa induktor ini mengalami kerusakan. Oke, itu cara pengukurannya. Sama dengan cara pengukuran yang tadi juga untuk fuse, hampir sama dengan induktor. Terus yang kelima itu kapasitor. Kita beralih ke kapasitor. Jadi kita balik lagi ke kapasitor. Nah, untuk kapasitor ini di motherboard laptop ini dia ada beberapa macam atau tipe. Pada motherboard laptop, kapasitor ini terbagi lagi dari beberapa macam. Yaitu yang pertama kapasitor tantalum atau polar, polar, jenisnya polar, yaitu kapasitor yang memiliki kutub. Polar itu memiliki kutub, polaritas.
polaritas positif atau polaritas negatif. Jadi kapasitor jenisnya pertama itu kapasitor tantalum. Yang jenisnya itu berupa kapasitor polar, itu memiliki kutub. Terus ada juga kapasitor solid, dan jenisnya juga ini masih dalam jenis polaritas kapasitor, yaitu kapasitor yang memiliki kutub positif dan negatif. Terus yang terakhir yaitu kapasitor bipolar, itu kapasitor yang tidak memiliki kutub positif dan negatif. Jadi di sini kapasitor polar dan bipolar atau non polar. Jadi polar itu polaritas, dia memiliki polaritas positif dan negatif. Kalau bipolar dia tidak memiliki kutub atau tidak ada istilah kutub positif dan negatif. Jadi sama-sama bisa, walaupun dipasang terbalik dia bisa. Jadi kalau kapasitor ini, polar ini atau kapasitor seluruhnya ini, kodenya pada mainboard yang tertulis itu C kapasitor atau PC power kapasitor. Terus kalau untuk simbolnya, kalau untuk kapasitor polar yang memiliki kutub positif dan negatif, itu kita lihat di sini untuk kapasitor. Ini kapasitor polar atau dinamakan dengan kapasitor ELCO, elektrolit kapasitor, yaitu kapasitor yang memiliki kutub. Jadi kapasitor polar ini dia memiliki kutub positif dan kutub negatif. Ini dia memiliki kutub positif dan kutub negatif. Tetapi kalau untuk kapasitor bipolar, yaitu kapasitor yang tidak memiliki kutub, jadi tidak ada kutub negatif dan positif. Jadi ini. Jadi ini kapasitor ini dia tidak memiliki kutub, tidak ada kutub positif dan tidak terdapat kutub negatif. Tetapi kalau untuk kapasitor polar, itu kapasitor yang memiliki kutub positif dan negatif. Dan kalau untuk kapasitor polar ini dia tidak bisa pemasangannya itu terbalik, positif itu harus di positif, negatif juga harus di negatif. Tetapi kalau untuk kapasitor bipolar ini, walaupun pemasangannya terbalik, maka dia tidak akan mempengaruhi kapasitor itu sendiri. Ini untuk kapasitor polar. Jadi kapasitor ini jenisnya dua, yaitu kapasitor polar dan bipolar. Kapasitor polar yaitu memiliki kutub positif dan negatif, dan kapasitor bipolar dia tidak memiliki kutub. Dan kapasitor polar ini di motherboard laptop kita ada dua jenis, yaitu kapasitor tantalum yang modelnya tantalum dan solid kapasitor. Dan untuk lambang di skema, yaitu untuk kapasitor polar yang memiliki kutub ini lambangnya seperti ini, ada plus dan minus, ada plusnya biasanya plus. Terus untuk yang tidak memiliki kutub jenisnya seperti ini. Jadi kita lihat pada skematik. Jadi kalau untuk kapasitor polar yang memiliki kutub, yaitu jenisnya seperti ini. Ini kapasitor non polar atau bipolar. Jadi kalau untuk kapasitor bipolar atau kapasitor polar yang memiliki kutub, yaitu modelnya sama seperti ini. Dia ada kutub positif dan negatif. Jadi positifnya begini, negatifnya melengkung. Kalau untuk simbolnya di skematik, simbolnya di skematik ini merupakan kapasitor polar yang memiliki kutub, dan kodenya di motherboard yaitu PC atau C atau PC power kapasitor atau kapasitor. Terus yang non polar
atau yang bipolar yang tidak memiliki kutub, yaitu kapasitor seperti ini. Dia tidak memiliki kutub, tiada kutub negatif dan positif, dan cara pemasangannya juga bisa terbalik. Di sini banyak kapasitor. Nah, ini juga kapasitor bipolar, jadi tidak memiliki kutub positif dan negatif. Jadi itu untuk kapasitor. Dan untuk aplikasinya atau model-modelnya, aplikasi fisik, model fisik pada motherboard. Ini kapasitor. Jadi kalau ini kapasitor polar yang memiliki kutub, di mana ini positif dan ini negatifnya. Dan ini jenisnya yaitu kapasitor solid. Artinya istilahnya drum, kapasitor drum. Jadi kalau untuk kapasitor drum ini atau solid ini, dia jenisnya yaitu polar, memiliki kutub positif dan negatif. Untuk kapasitor solid ini, dia yang ada tanda atau yang bergaris merah begini, yang bergaris begini, merah begini, yang ada garisannya itu berarti itu tandanya negatif. Dan yang tidak memiliki garis ini tandanya positif. Jadi ingat, perhatikan baik-baik kalau untuk solid kapasitor itu yang bercak atau bertanda strip merah begini atau ada strip hitam atau biru, itu menandakan kutub negatif. Sedangkan yang tidak bertanda ini dia menandakan kutub positif. Nah, kalau ini untuk kapasitor polar juga, yaitu memiliki kutub, tetapi jenisnya tantalum. Tadi jenisnya solid, negatifnya yang bertanda garis ini, baik merah, biru atau hitam, itu tandanya negatif, positifnya yang ini. Terus kalau untuk tantalum, kebalikannya, yang bertanda garis ini di badan kapasitor, itu kutubnya positif, dan yang tidak ada tanda itu negatif. Jadi hati-hati situ. Jadi kalau untuk tantalum, jenisnya polar ini memiliki kutub, yang garisnya ini dia positif, yang tidak bergaris ini negatif. Beda dengan yang solid. Kalau untuk solid yang drum kayak begini, yang garisnya ini negatif. Itu. Terus kalau untuk ini juga, ini solid, jadi ini negatif, kutub negatif, dan ini kutub positif yang tidak ada garis ya, untuk solid itu. Terus, nah ini untuk kapasitor yang jenisnya bipolar, dia tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif. Jadi walaupun dia dipasang terbalik, tidak jadi masalah. Ini juga untuk kapasitor solid yang jenisnya polar, jadi ini negatif, terus ini positifnya. Jadi hati-hati situ. Kalau untuk tantalum di sini, ini untuk jenisnya tantalum ini, dia yang bergaris begini berarti positif, yang tidak bergaris negatif. Itu jenisnya polar, kapasitor polar yang jenisnya tantalum. Jadi situ harus hati-hati. Ini juga kapasitor tantalum yang kecil, jadi yang ada garisnya ini positif. Kalau ini solid kapasitor yang polar juga memiliki kutub, dia yang garisnya ini negatif. Jadi dia terbalik antara solid kapasitor dan tantalum kapasitor. Oke, bisa dipahami. Kapasitor polar yang ini tidak memiliki kutub, dan kapasitor polar yang memiliki kutub, non bipolar yang tidak memiliki kutub. Ini. Terus untuk kapasitor ini dia memiliki atau satuannya yaitu farad. Jadi dari farad, mikrofarad, milifarad, nanofarad. Jadi kelipatannya 1000. 1 farad sama dengan 1000 mikrofarad. 1 mikrofarad sama dengan 1000 milifarad. 1 milifarad sama dengan 1000 nanofarad. Jadi itu untuk satuan kapasitor. Terus kapasitor juga selain memiliki satuan atau faradnya, itu juga dia memiliki muatan listrik, yaitu berupa tegangan. Jadi kapasitor itu ada
di setiap kapasitor baik polar maupun polar yang jenisnya tantalum maupun solid, dia memiliki daya tampung tegangan, artinya batas maksimal untuk menampung tegangan atau menampung muatan listrik yang berupa tegangan. Jadi dia kalau untuk di laptop, dia untuk kapasitor polar yang memiliki kutub ini, dia ada tegangannya itu, muatan listriknya itu dia dari ada yang 25 volt, ada yang 16 volt, ada yang 6,3 volt, dan ada yang 2,5 volt. Jadi seperti kita lihat di gambar tadi. Jadi kalau untuk bipolar atau kapasitor polar yang memiliki kutub ini 560 ini muatannya itu nilainya 560 mikro dan 2,5 volt. Jadi untuk kapasitor ini dia hanya bisa menampung maksimal itu 2,5 volt. Jadi kalau ini diberi tegangan sebesar 5 volt, otomatis kapasitor ini akan rusak atau akan meledak. Terus ini jenisnya kapasitor tantalum yang memiliki kutub yaitu polar, polaritas positif dan negatif. Dia memiliki nilai satuannya itu 330 mikrofarad, dan ini berlambangkan D, itu berarti dia untuk tegangan yang 2,5 volt. Jadi situ juga ada simbol-simbolnya. Biasa untuk tantalum ini biasa ada E, ada J untuk 6,5, D-nya untuk 2,5, E-nya untuk 1,5. Sekian. Nanti dilihat di jenis-jenis kapasitor itu tantalum. Jadi sini muatannya ini hanya sampai 2,5 volt. Jadi kalau diberi tegangan 3,5 atau 5 volt, di sini tidak bisa. Nanti kapasitornya bisa rusak. Nah, kalau ini nilainya 330 mikro dan muatan listriknya bisa ditampung yaitu sekitar 6,3 volt. Dan ini biasa dipakai pada blok-blok area 3 volt dan 5 volt karena muatan listriknya itu maksimalnya itu 6,3 volt. Jadi kalau dipasang pada area 35 volt ini bisa sesuai, tetapi kalau dipasang di area 19 volt nantinya ini akan rusak. Terus kalau yang tadi ini 2,5 volt, ini hanya khusus dipakai pada tegangan-tegangan kecil seperti komponen sistem seperti VGA untuk V-core prosesor, VGA, VTT untuk RAM juga. Jadi untuk tegangan-tegangan kecil dipakai yang 2,5 volt. Jadi ini tidak bisa dipakai pada tegangan untuk tegangan 3 volt dan 5 volt. Gitu. Nah, kalau ini 33 mikrofarad 25 itu 25 volt ini dipakai pada tegangan-tegangan 19 volt. Yang bentuknya solid. Jadi sini untuk tegangan 19 volt. Kali ini untuk bipolar. Jadi kalau untuk bipolar ini ada juga tegangannya, ada yang 25 volt, ada yang 10 volt, 15 volt. Nanti dilihat di skematik. Terus ini 6,3 volt dengan 330 mikro, ini dipasang pada rangkaian 35 volt. Untuk distribusi tegangan 35 volt. Nah, kalau ini tantalum ini 330 mikro, terus dia dipasang pada area-area komponen sistem seperti memori, blok-blok RAM, blok VGA, blok prosesor atau V-core. Ini dipakai untuk blok-blok komponen sistem. Nah, kali ini juga sama untuk blok komponen sistem. Nah, ini untuk 5 volt dan 3 volt. Jadi sini tegangannya J itu nilainya sekitar 6,3 volt. Jadi itu untuk pengenalan kapasitor. Terus untuk kapasitor, dia memiliki ukuran-ukuran tertentu, yaitu ada 100 mikrofarad, 220 mikrofarad,
330 mikrofarad, itu sebagai daya tampung untuk tegangannya atau untuk muatannya. Jadi di sini kalau kapasitor itu terbagi dua, itu polar dan bipolar. Polar memiliki kutub dan bipolar tidak memiliki kutub. Atau kapasitor bipolar ini biasa dikenal dengan nama kapasitor kutub. Itu yang kecil-kecil, yang warnanya coklat. Terus untuk cara mengukur kapasitor, yaitu kita bisa menggunakan multimeter digital dengan disetel pada mikrofarad. Itu mikrofarad. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ambil contoh untuk alat ukur. Nah, kayak ini alat ukur yang direkomendasikan. Jadi di sini kalau alat ukur Unite tipe 890 ini plus ini multifungsi, artinya bisa mengukur kapasitor, dioda, resistor, ohm juga, tegangan DC dan tegangan AC, dan lain-lain. Jadi kalau untuk pengukuran kapasitor, kita putar probenya ini di selektor kapasitor yang ini. Kita putar di selektor ini. Nantinya cara pengukurannya, cara pengukuran kapasitor, yaitu kita letakkan probe positif untuk yang polar, itu jenis tantalum dan solid, kita letakkan pada probe merah atau positif di positif, probe hitam negatif di negatif. Nanti setelah kita ukur akan keluar nilai mikronya, nilai muatannya, yaitu sesuai dengan yang tertera di badan kapasitornya. Jika dia menggunakan 100 mikro, maka jika kapasitor yang masih stabil, yaitu jika yang 100 mikro ini setelah diukur dia terdapat nilai 150 mikro, dia masih bisa layak dipakai. 120, 110, 100 mikro itu masih bisa, atau sekitar 90 mikro itu masih bisa. Tetapi jangan hasilnya sudah 2 kali lipat. Tandanya dia kita ukur 100 mikro terdapat di badan kapasitor setelah kita ukur menggunakan multimeter ini, dan hasilnya keluar 200 mikro, maka sudah dipastikan bahwa kapasitor ini rusak. Begitu. Jadi kalau nilai muatannya maksimal 150 mikro masih bisa dipakai, tapi kalau sudah 200 mikro, maka jenis kapasitor ini dikategorikan rusak. Begitu juga yang 330 volt, tandanya sini 330 mikrofarad. Setelah kita ukur dia menjadi 400 atau dia menjadi 500-an, maka dikategorikan bahwa resistor ini sudah tidak layak pakai lagi. Jadi kalau dia masih 350, 360, 70 mikro masih bisa digunakan. Tetapi dia kalau sudah melebihi dari 400 mikro ke atas, maka kapasitor ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Begitu juga kalau nilainya turun sebesar 200 kilo, maka 200 mikro, maka kapasitor ini juga tidak bisa digunakan lagi. Jadi paling enaknya kita memakai untuk pengukuran kapasitor secara detail, kita menggunakan multimeter ini yang multifungsi. Terus yang kedua, cara pengukuran dengan menggunakan analog multimeter, yaitu yang memakai jarum. Jadi cara pengukuran yang menggunakan jarum seperti ini. Jadi kalau untuk kapasitor yang polar yang memiliki kutub, kita menggunakan cara ukurnya dengan menggunakan yang analog. Maka sebelum kita mengukurnya memakai jarum, yaitu kita putar selektor, kita lihat jenis nilainya ini. Kalau
berapa mikro. Jika seandainya dia 560 mikro, maka dia kita ukur ukur di X atau dikali 10, yaitu kali 10, di mana dia antara 100 sampai dengan 1000 mikro atau 10.000. Jadi kalau untuk selektor X atau kali 10, itu batas ukurnya dari 100 mikro sampai 10.000 mikrofarad. Begitu. Jadi kalau untuk 560 kita putar selektornya di kapasitor atau di ohm, nilai ohmnya itu kali 10. Nah, jadi sebelum kita mengukur, kita korsletkan dulu. Artinya kita hubungkan dulu dengan pinset positif dan negatif kapasitor ini dengan tujuan untuk membuang muatan yang terdapat dalam kapasitor ini. Jadi kita buang dulu muatannya yang terdapat di dalam kapasitor, setelah itu kita ukur. Dan cara pengukurannya, jika kapasitor dalam keadaan bagus, setelah kita korsletkan kedua kutub ini dan kita tempelkan probe merahnya di positif dan probe hitamnya di negatif, maka jarum akan bergerak menunjuk angka, terus turun ke bawah. Artinya dia bergerak menunjuk angka, terus turun perlahan sampai ke 0, berarti menandakan bahwa kapasitor itu dalam keadaan bagus. Tetapi setelah kita ukur jarumnya tidak bergerak atau jarumnya mentok ke 0, bergerak ke 0, berarti kapasitor itu menandakan putus atau korslet. Jika dia mentok ke 0, maka kapasitor itu korslet, dan jika dia jarum tidak bergerak sama sekali, berarti kapasitor itu putus. Gitu. Jadi istilahnya begitu. Jadi caranya yaitu kita korsletkan dulu dengan pinset, kita hubungkan positif dan negatif. Setelah terhubung, berarti muatan di dalamnya sudah kosong. Setelah itu kita ukur. Kalau untuk 560 kita pakai skala kali 10, yaitu kali 10 itu dari batas pengukuran antara 100 mikrofarad sampai 10.000 mikrofarad. Jadi kita pakai skala batas kali 10 pada ohmmeter, yaitu pada multimeter analog. Terus kita tempelkan probe positif di positif, merahnya di positif, hitamnya ini di negatif. Kita baca nilainya. Jika dia jarumnya naik menunjuk angka, terus turun perlahan-lahan sampai ke 0, berarti kapasitornya masih bagus. Tetapi jika kita ukur, kita tempelkan probe merah di positif dan negatif di probe hitam, dan jarum tidak bergerak, maka bisa dipastikan kapasitor ini putus. Dan jika kita ukur lagi dan ternyata jarumnya mentok ke 0 dan tidak balik atau diam di 0, berarti kapasitornya itu short atau rusak atau sudah terhubung langsung. Dan ada satu pengukuran lagi, jika kita ukur lagi jarumnya naik menunjuk angka, terus turun perlahan dan naik lagi, berarti kapasitornya itu kategori setengah short. Jadi situ cara pengukuran untuk kapasitor jenis polar yang memiliki kutub. Dan untuk kapasitor yang tidak memiliki kutub, langsung kita ukur saja pakai multimeter digital ini, dan kita sesuaikan nilainya di skema. Jika dia berapa picofarad, nanofarad atau mikrofarad, tinggal kita sesuaikan saja nilainya atau hasilnya yang keluar dari multimeter digital. Oke. Jadi itu untuk cara pengukuran. Jadi pada kode pada motherboard laptop itu berkodekan PC atau C, dan simbol pada skema itu ini seperti ini, atau seperti yang tadi saya jelaskan simbolnya. Terus untuk kapasitor ini berfungsi yaitu sebagai
penstabil tegangan, satunya itu penstabil tegangan. Yang kedua juga dia akan menyimpan tegangan, penyimpanan tegangan sementara, jadi untuk penstabil tegangan. Terus yang kedua untuk menyimpan tegangan sementara. Jadi kapasitor ini fungsinya jika ada tegangan yang masuk melalui kapasitor, yang tegangannya masih terdapat riak-riak atau gelombang, masih kasar istilahnya, maka setelah masuk ke kapasitor, maka tegangannya akan dikeluarkan atau akan difilter. Fungsi kapasitor juga itu untuk memfilter tegangan. Jadi yang awalnya tegangannya ini riak-riak bergelombang, setelah diberi kapasitor atau menemukan satu kapasitor polar, maka riak-riak tegangannya itu sebagian itu akan dibuang ke ground, dan hasilnya akan dikeluarkan oleh kapasitor itu dengan tegangan yang searah. Jadi garisnya ini akan lurus atau searah. Yang awalnya dia bergelombang, setelah masuk ke kapasitor akan difilter, riak-riak gelombangnya itu sebagian akan dibuang ke ground dan akan dikeluarkan dengan hasil yang tegangannya itu stabil atau tegangannya itu lurus atau searah. Jadi begitu. Jadi fungsi untuk kapasitor yaitu pertama untuk sebagai filter tegangan, begitu. Yang kedua dia dapat menyimpan tegangan juga. Terus yang ketiga dia akan sebagai penstabil tegangan juga, penfilter atau penstabil. Terus yang berikutnya dia akan membuang elektron-elektron yang negatif. Yang elektron biasanya elektron kan ada elektron yang positif dan negatif. Jika dalam sebuah arus atau tegangan itu dia kelebihan elektron yang negatif, maka yang elektron negatif ini akan dibuang ke ground dan akan menghasilkan elektron positif yang bersih atau yang telah difilter. Jadi itu fungsi utama dari kapasitor. Jadi cara pengukurannya bagaimana sudah tahu tadi, kode-kode komponennya di motherboard sudah tahu, dan di skema juga simbolnya bagaimana sudah tahu. Jadi kalau untuk satuan-satuan mikronya itu dapat dilihat-lihat di Google karena waktu tidak memungkinkan. Jadi di situ sampai di situ dulu pembahasan tentang kapasitor. Jadi komponen-komponen yang terdapat pada motherboard laptop itu pertama fuse atau sikring, kedua dioda sudah saya jelaskan. Fuse ini lambangnya F atau PF pada motherboard, dan kalau pada skema yaitu dia berbentuk begini, itu sama dengan tadi yang saya gambar, bentuknya begini. Oke. Terus pada motherboardnya itu bertuliskan F atau power fuse. Terus selanjutnya dioda, pada motherboard dia bertuliskan D atau PD, power dioda, dan simbolnya pada skema itu untuk dioda searah begini. Dan kalau untuk dioda Zener, untuk dioda Zener dia berbentuk begini. Jadi ada untuk garisnya ini akan ada kakinya. Jadi situ untuk dioda Zener, dan ini untuk dioda searah fungsinya juga saya telah jelaskan. Baru induktor juga sudah saya jelaskan tadi, simbol pada skematik seperti gambar ini. Terus kalau untuk pada motherboard dia kodenya L atau PL, dan aplikasi gambarnya juga saya telah jelaskan tadi. Dan yang terakhir yaitu kapasitor. Kapasitor juga saya sudah jelaskan. Jadi di sini komponen-komponen pada motherboard laptop itu pada sesi ini itu baru sampai pada kapasitor, yaitu ada fuse, dioda, induktor, kapasitor. Jadi 4 komponen ini
masih ada lagi komponen-komponen yang agak sulit lagi. Cara pengukurannya, cara kerjanya bagaimana, nanti saya akan jelaskan lagi di lain kesempatan. Jadi ini untuk pembahasan komponen pada motherboard laptop itu masih 4 komponen ini dulu, yaitu fuse, sikring, dioda, induktor, dan kapasitor. Untuk selanjutnya nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.